Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, Sobat Waras, terima kasih ya. Kalian semua luar biasa tetap menantikan tayangan-tayangan dari channel ini. Dan ya, saya terus berusaha untuk membuat video sebagai penghormatan, penghargaan saya kepada kalian semua yang sudah mau support Pavel. Ya, walaupun saya sibuk, tapi saya berusaha untuk membuat video informasi-informasi. Dan kali ini Sobat Waras, sebuah informasi ini datang dari Pakistan, dan ini informasinya sungguh-sungguh memalukan. Dan inilah ya ciri-ciri otak kadrun ya. Mereka tahu bahasa Arab tapi tidak tahu baca bahasa Arab tapi tidak tahu apa artinya ya. Itu pernah dikatakan oleh Ustadz Situmorang ya. Dan ini terjadi di Pakistan juga ya. Dikira pakai gaun bertulis ayat Al-Quran, wanita di Pakistan nyaris dikeroyok massa. Ini gara-gara menggunakan gaun yang bertuliskan apa ya, sebenarnya bertuliskan bahasa Arab, bukan bertuliskan ayat Quran. Tapi karena mereka melihat apa namanya bahasa Arab, mereka mengira itu ayat Quran. Ini kan benar-benar geblek ya. Tahu bahasa Arab tapi tidak tahu apa artinya. Cuma tahu baca bahasa Arab tapi tidak tahu apa artinya. Akhirnya Situmorang bilang jadi keledai. Jadi Situmorang mengatakan orang yang tahu baca Arab ya, yang tahu baca bahasa Arab tapi yang tidak tahu artinya itu sama dengan keledai. Ya, inilah kawan-kawan keledai-keledai di Pakistan yang kesurupan dan ngamuk. Ini hanya gara-gara ada seorang wanita yang menuliskan gaun bertuliskan bahasa Arab, dikira itu bertuliskan ayat Quran. Wanita di Pakistan ini nyaris dikeroyok massa. Wah, kalau tidak mati percuma ya, gara-gara menggunakan gaun berbahasa Arab. Ini ya, liputan6.com merilis berita ini ya. Lahore, wanita dengan gaun bertuliskan huruf dari bahasa Arab di Pakistan nyaris dikeroyok massa. BBC yang dikutip pada Selasa 27 bulan 2 2024 melaporkan bahwa massa yang marah di Pakistan menuduh seorang wanita yang mengenakan gaun berhiaskan kaligrafi Arab melakukan penistaan agama ya, karena ini gimana ya. Jadi dikira penistaan agama ya. Mana tadi ya? Iya, susah banget sih ini. Ya, tapi wanita ini diselamatkan oleh polisi ya, Ya, ini berhiaskan kaligrafi Arab melakukan penistaan agama karena mengira itu adalah ayat Quran. Gile lu ya. Wanita itu diselamatkan oleh polisi yang mengawalnya ke tempat aman setelah ratusan orang berkumpul. Gila, ini ratusan orang yang berkumpul loh. Dia kemudian memberikan permintaan maaf ya, publik. Gara-gara menggunakan bahasa Arab harus minta maaf ya. Kalau nggak minta maaf pasti mati itu ya, digebukin ya. Gaun itu sejatinya memiliki tulisan halwa yang dicetak dengan huruf Arab, artinya cantik dalam bahasa Arab, bukan ayat Quran ya. Jadi halwa itu artinya cantik dalam bahasa Arab, bukan ayat Quran ya. Adapun penodaan agama dapat dihukum mati di Pakistan. Beberapa orang telah digantung bahkan sebelum kasus mereka diadili. Polisi mengatakan kepada BBC bahwa mereka ya pertama kali menerima telepon pada Minggu 25 bulan 2 sekitar pukul 13.10 waktu setempat ya, 08.10 GMT ya, perihal kerumunan orang berkumpul di sekitar ya seorang wanita di sebuah restoran di Lahore ya, ibu kota provinsi Punjab, Pakistan. Sekitar 300 orang sudah berkerumun. Bayangkan 300 orang berkerumun di luar restoran saat mereka tiba, kata asisten inspektur Seda Rbano ya. Bayangkan 300 orang yang berkumpul guys ya. Video adegan tersebut beredar di media sosial. Salah satunya memperlihatkan seorang wanita tampak ketakutan duduk di sudut jauh restoran menutupi wajahnya dengan tangannya. Di tempat lain dia dikelilingi oleh petugas yang telah menjadi satu-satunya penghalang antara dia dan kerumunan orang
yang berteriak agar dia melepas bajunya. Dalam beberapa video terdengar seorang meneriakkan agar mereka melakukan penistaan agama harus dipenggal. Wow, ini sadis ya. Ini ajaran sadis menurut saya ya. Mereka ini saking goblok dan tololnya ya. Mereka menuding wanita Pakistan yang menggunakan baju berkaligrafi Arab ini, padahal artinya cantik ya. Itu dikira menista agama. Kalau nggak ada polisi mungkin udah mati ya. Bahkan 300 orang loh. 300 orang mau mengeroyok seorang perempuan yang tidak berdaya hanya gara-gara dia menggunakan baju yang berkaligrafi Arab, padahal itu tidak ada, bukan ayat Quran, tapi itu kaligrafi Arab yang bertuliskan kalimat halwa kalau nggak salah tadi ya, yang artinya cantik ya. Ini mana tadi ya? Ini halwa. Gaun itu sejatinya memiliki tulisan halwa yang dicetak dengan huruf Arab, artinya cantik dalam bahasa Arab, bukan ayat Quran. Jadi mereka itu cinta buta kepada bahasa Arab, tapi mereka nggak tahu artinya. Inilah keledai-keledai sialan menurut saya. Bayangkan kalau mereka jadi gebukin wanita ini, ya mati konyol wanita ini. Mati konyol ya gara-gara hal tersebut gitu loh. Ini kan ya sangat memalukan. Ini saya jadi ingat juga ya kisah Agnes Monica ya, waktu dia konser menggunakan sebuah jubah, lalu di jubah itu ada tulisan Arab, lalu tulisan Arabnya diletakkan di kaki lagi ya, di bagian bawah. Itu banyak orang-orang yang otak tumpul itu ngamuk-ngamuk ya, dikira itu penista agama ya, padahal baju itu tulisan Arab, bukan ayat Quran gitu loh ya. Itu justru kalimat Arab yang berbicara tentang perdamaian atau persatuan. Nah, ini ya, jadi ternyata kebodohan ini bukan hanya terjadi di Konoha ya. Kebodohan ini terjadi juga di Pakistan. Bahkan mungkin terjadi di seluruh dunia ya. Mereka cinta kepada Arab, bahasa Arab, tapi nggak tahu apa artinya. Lalu dikira semua bahasa Arab itu bahasa Quran. Gara-gara itu akhirnya mereka mulai main hakim sendiri ya, mulai melakukan pengeroyokan, penistaan agama. Apalagi di Pakistan, orang yang menghina agama itu bisa dihukum mati. Bahkan sebelum diadili oleh pengadilan ya sudah dihukum secara hukuman jalanan gitu loh. Nah, inilah kawan-kawan ya, manusia-manusia biadab menurut saya ini, manusia-manusia kurang ajar, manusia-manusia yang benar-benar otak mereka didoktrin ya, diracuni oleh ajaran-ajaran yang tidak punya kasih ya, tidak punya kedamaian ya. Di dalam pikiran mereka itu yang penting bunuh, dan bunuh. Makanya saya jadi ingat juga ceramah seorang ustadz yang mengatakan ya, halal darahnya orang yang menghina Nabi ya, bukan mengampuni tapi halal darahnya ya. Tapi itulah kawan-kawan, jadi silakan Anda berpikir ya sendiri. Dan saya bersyukur ya, saya mengikuti ajaran Yesus, ajaran kasih, ajaran yang membawa kepada keselamatan ya. Bahkan ajaran Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, bahkan ampuni mereka. Bahkan Yesus pun selama di dunia ya, diejek, dicaci maki, tapi Yesus selalu mengampuni ya. Bahkan Alkitab mengatakan kepada pengikut Yesus, kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan demi namaku ya. Bahkan ada yang menyangka, bahkan ada orang yang membunuh kamu, mereka menyangka mereka berbakti kepada Allah, namun sebenarnya kata Yesus, mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Jadi mereka tidak mengenal siapa Yesus ya. Kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia diselamatkan. Allah tidak berkenan kepada siapapun. Allah tidak berkenan kepada apapun. Allah tidak berkenan kepada amal ibadah, perbuatan baik, agama, karena itu semua buatan tangan manusia yang sudah berdosa. Allah hanya berkenan kepada putranya yang tunggal. Makanya Yesus satu-satunya
jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia diselamatkan. Jadi kalau manusia percaya Yesus, kalau manusia terima Yesus, maka dia akan diselamatkan, ya. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Ya, bahkan di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu seperti ranting yang dikumpulkan, setelah kering, dibuang lalu dibakar. Ya, kalau di luar Yesus. Jadi bersyukurlah saudara yang percaya kepada Kristus. Kita diajarkan untuk selalu mengasihi, selalu mencintai. Oke, terima kasih semuanya. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam. Puji Tuhan, plester sudah selesai ya. Di bagian dalam, bagian depan, bagian samping, kiri kanan, dan juga bagian belakang sudah selesai. Terima kasih sobat waras yang sudah mensupport. Ya, tinggal tiang-tiang yang akan kita plester. Nanti kita akan bicara harga lagi dengan tukang. Dan lantai, ya, plafon, ya, dan lain-lain masih banyak ya yang kita kerjakan. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Tuhan memberkati ya. Salam.